Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menonton film untuk pertama kalinya? Jauh sebelum bioskop modern dengan sofa empuk dan suara Dolby Atmos ada, Indonesia punya sejarah panjang soal layar perak. Yuk, kita kembali ke masa Hindia Belanda, di mana semua ini dimulai. Dulu, satu-satunya hiburan pertunjukan adalah teater keliling yang disebut Tunil Melayu atau Komedi Stambul, karena sering mengangkat cerita dari dongeng 1001 malam. Masyarakat harus sabar menunggu rombongan ini datang ke kota mereka. Makanya, ketika muncul pengumuman bioskop pertama di Batavia pada akhir tahun 1900, orang-orang gempar. Mereka penasaran dengan teknologi baru yang disebut gambar hidup. Tanggal 5 Desember 1900, koran Bintang Betawi mengiklankan pertunjukan film pertama oleh Nederlands Bioskop Maatschappij di Tanah Abang. Filmnya masih dokumenter, bisu, dan gambarnya sering goyang. Awalnya penonton kecewa, tapi para pengusaha tidak menyerah. Mereka menurunkan harga tiket dan menerapkan sistem kelas berdasarkan ras, sebuah cerminan politik rasial saat itu. Kelas 1 untuk orang Eropa, kelas 2 untuk Timur Asing, dan kelas 3 untuk pribumi dengan tiket paling murah. Strategi ini berhasil, bioskop pun ramai. Melihat kesuksesan ini, banyak pengusaha, termasuk keturunan Tionghoa, ikut terjun ke bisnis bioskop. Bahkan, pada tahun 1927, 85% bioskop di Hindia Belanda dimiliki oleh pengusaha Tionghoa. Mereka melihat ini sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Film-film impor, terutama dari Amerika, membanjiri pasar. Saking cepatnya, film baru lebih dulu tayang di Hindia Belanda daripada di negeri Belanda sendiri. Tentu saja pemerintah kolonial tidak tinggal diam. Mereka khawatir dengan pengaruh buruk dari film-film asing yang sering menampilkan adegan kekerasan. Maka, pada tahun 1916, dibentuklah Ordonansi Bioskop, atau yang kita kenal sebagai Komisi Sensor. Awalnya, komisi ini hanya ada di 4 kota besar, Batavia, Medan, Semarang, dan Surabaya. Namun, praktiknya lebih fokus pada pajak impor daripada benar-benar menyensor konten. Aturan diperketat pada tahun ke-1919, komisi sensor diperluas, dan pemilik bioskop harus menunjukkan bukti lolos sensor kepada polisi sebelum bisa memutar film. Ini membuat pengusaha rugi dan penonton kecewa karena merasa kualitas film jadi rusak. Kondisi ini diperparah oleh krisis ekonomi global tahun ke-1929. Impor film anjlok drastis. Bioskop seringkali kosong atau memutar film yang sama berulang kali. Untuk bertahan, para pengusaha akhirnya bersatu dan membentuk Gabungan Pengusaha Bioskop Hindia Belanda pada tahun ke-1934. Masa-masa sulit ini berubah total ketika Jepang datang pada tahun ke-1942. Semua kebudayaan Barat, termasuk film Amerika, dilarang keras. Gantinya, bioskop diwajibkan memutar film-film propaganda Jepang yang menunjukkan kehebatan tentara mereka. Nama-nama bioskop yang berbau barat juga diganti menjadi nama Jepang. Misalnya, bioskop sentral di Bogor menjadi Seo Gekijo. Uniknya, sistem kelas penonton berdasarkan ras dihapuskan. Meskipun ada beberapa bioskop khusus untuk orang Jepang, film dijadikan alat untuk menghapus pengaruh barat dan menanamkan semangat Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, kondisi perfilman belum langsung pulih. Indonesia masih sibuk berjuang dalam perang revolusi. Namun, bioskop tidak sepenuhnya mati. Tentara nikah di wilayah yang mereka kuasai kembali menghidupkan bioskop sebagai sarana hiburan. Pemerintah Indonesia di Yogyakarta pun tidak mau kalah. Mereka membentuk Pusat Peredaran Film Indonesia atau PPFI pada tahun 1946 untuk mengawasi film impor dan berharap film bisa jadi alat pendidikan serta pencari dana perjuangan. Di tengah perang, para seniman justru bangkit. Usmar Ismail dan kawan-kawan mendirikan Perkumpulan Seniman Merdeka. Kelompok pemuda merebut studio film milik Jepang. Lahirlah Berita Film Indonesia yang memproduksi film dokumenter perjuangan. Setelah bebas dari tahanan Belanda, Usmar Ismail bersama Jamaluddin Malik mendirikan Perfini, perusahaan film nasional pertama. Momen syuting pertama film mereka, Darah dan Doa, pada 30 Maret tahun 1950, kemudian ditetapkan sebagai Hari Film Nasional.
Tahun 50-an adalah era perselisihan antara idealisme dan komersialisme. Para seniman ingin membuat film bermutu, sementara pengusaha bioskop mengejar jumlah penonton. Festival Film Indonesia atau FFI pertama pada tahun 1955 menjadi saksi persaingan ini. Film lewat jam malam karya Usmar Ismail jadi film terbaik, tapi sutradara terbaik justru jatuh ke Lilik Sujio untuk film Tarmina. Memasuki tahun 60-an, perfilman Indonesia sempat terpuruk akibat gejolak politik. Namun, semangat para sineas tidak padam. Usmar Ismail dan Jamaluddin Malik bahkan bekerja sama dengan produser Filipina untuk membuat film berwarna pertama, Holiday in Bali. Pemerintah pun mulai melirik film sebagai industri strategis dengan membentuk direktorat film. Puncaknya, pada tahun 1970, film Apa Yang Kau Cari Palupi, karya Asrul Sani, menjadi film Indonesia pertama yang meraih penghargaan di Festival Film Asia. Era 70-an hingga 80-an adalah masa keemasan. Film-film yang diadaptasi dari novel populer seperti Badai, Pasti Berlalu, dan komik silat merajai bioskop. FFI rutin diselenggarakan, menjadi ajang apresiasi tertinggi bagi para insan film, namun, kejayaan ini meredup di akhir 90-an. Bioskop didominasi film-film bertema mistik dan sensual yang diproduksi dengan cepat. Kebangkitan sinema Indonesia modern dimulai pada awal tahun 2000-an. Film Petualangan Sherina, karya Riri Riza, dan Ada Apa Dengan Cinta, karya Rudi Sudjarwo, meledak di pasaran. Keduanya seolah membuka jalan bagi generasi baru pembuat film. Setelah 12 tahun vakum, FFI kembali digelar pada tahun 2004, menandai semangat baru perfilman nasional. Sejak saat itu, industri film Indonesia terus bergerak maju. Lahirlah film-film berkualitas dengan beragam genre yang tidak hanya sukses di dalam negeri, tapi juga mendapat pengakuan di panggung internasional. Dari gambar hidup di bedeng sederhana, kini kita punya Cineplex modern yang tersebar di seluruh negeri. Perjalanan panjang ini membuktikan bahwa film bukan sekadar hiburan, tapi juga cermin dari denyut nadi sejarah, budaya, dan semangat bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak perjalanan sinema Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.